para ulama itu sering mengatakan as-saqi bagi. Yang ngasih minuman itu yang maha kekal. Dia senantiasa ada. Sebagaimana dia zat yang maha kekal itu mampu memberikan minuman kepada orang-orang saleh sehingga mereka itu meminum, kita pun juga bisa dikasih minuman yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Is'afu Talibir Ridhal Khalaq bi Bayani Makarim Akhlaq lil Alama Ada Ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Terakhir kita membahas tentang sifat Al-Hilim, yang mana Hilim yaitu orang yang mampu untuk mengendalikan amarahnya saat dia marah. Kemudian beliau di sini Habib Umar menjelaskan, mengingatkan tentang kita, tentang sikap Nabi Muhammad SAW ketika ditagih oleh orang Yahudi tentang hutang beliau sedangkan belum jatuh tempo. Dan lihat kata beliau bagaimana Rasulullah SAW itu menyikapi daripada orang Yahudi tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak marah, Nabi tidak kemudian melampiaskan amarahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyikapi orang yang bersikap buruk sama Nabi dengan sifat al-hilim, ya. Sehingga orang Yahudi ini tadi sangat terkesan dengan sikap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Yahudi ini tadi tertarik untuk masuk Islam, dan masuk Islam berkat daripada sifat Nabi Muhammad SAW Al-Halim, yaitu orang yang bijaksana, penyabar, dan orang yang bisa mengendalikan daripada amarahnya. Wa qad ra'ahu a'rabiyyun 'inda ruju'ihim min ghazwati Bani al-Mustaliq wa qad 'allaqa sayfahu bi syajaratin wa taraka as-sahifa wa taraka as-sahabah hadhihi syajarah li sa'atiha wa dhilliha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu fi syajar al-mutaba'id. Kemudian beliau Habib Umar juga menceritakan tentang seorang badui yang mana ketika Nabi Muhammad SAW baru pulang daripada perang Bani Mustaliq. Ketika itu di tengah perjalanan para sahabat dan Rasulullah SAW ini ingin untuk singgah, dan ada satu pohon yang besar yang bayangannya itu, naungannya itu besar. Para sahabat itu membiarkan Rasulullah SAW itu untuk tidur di pohon tersebut. Nah, dan para sahabat kemudian berpencar menjauh daripada pohon tersebut, meninggalkan Rasulullah SAW di pohon tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidur, beliau itu nyantolkan pedangnya di ranting pohon. Nah, para sahabat sudah jauh meninggalkan Rasulullah SAW sendirian, dan mereka itu kemudian tertidur. Wa nama tahta syajarah fara'ahu al-musyrik min a'lal jabal fa kharaja bainal qawmi hatta wasala ilaihi fakhtarata as-sayf, ya. Kemudian orang Badui ini tadi ngelihat Rasulullah SAW kemudian tidur, para sahabat tidur. Ini Yahudi, orang Badui ini tadi ngelihat di atas gunung, dilihat, oh ternyata semuanya tidur. Maka Badui ini tadi jalan pelan-pelan sampai ada di hadapan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau sedang tertidur. Kemudian Badui ini tadi ngambil pedangnya Rasulullah SAW yang sedang dicantolkan tadi di pohon. Fantabahan Nabi SAW farafa hadzal musyrik as-sayf wa qala man yamna'uka minni ya Muhammad. Ketika Rasulullah SAW sadar Badui ini tadi sudah berada di hadapan Nabi Muhammad SAW dan sudah megang pedangnya Nabi, maka Badui ini tadi mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang sekarang bisa mencegah kamu daripada pedangku ini?
gampangnya, siapa yang bisa menyelamatkan kamu wahai Muhammad? Maka seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Allah yang dapat menyelamatkanku. Ketika Allah diucap daripada orang yang imannya itu kuat, maka kalimat Allah ini berdampak sehingga membuat Badui ini tadi gemetar ketakutan. Karena yang mengucap orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi mengucapkan Allah, orang yang di hadapannya itu bergemetar. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada kisahnya orang-orang yang saleh, di antara mereka ketika mereka takbir Allahu Akbar, yang di hadapannya itu temboknya itu sampai retak. Dari saking apa? Dari saking kuatnya kalimat Allah yang diucapkan oleh seorang yang beriman, orang yang kuat. Ya, tapi kalau seandainya diucapkannya daripada orang-orang yang suka lalai, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terbiasa mengucapkan kalimat Allah, ya sumpah biasa, maka itu terkadang tidak ngefek. Tapi kalau diucapkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu apa? Jatuh pedang itu dari saking gemeternya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allah. Falamma nataqa bihadhil kalimah irta'ada qalbu dzalika ar-rajul wa saqata sayf min yadihi. Ketika Nabi mengucapkan itu, maka hatinya orang Badui ini tadi gemetar sehingga pedangnya itu jatuh daripada tangannya. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yamnu'uka minni al-an." Nabi mengatakan, wahai Badui, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Sekarang dibalik keadaannya. Ketika Nabi Muhammad SAW megang pedang, kemudian Nabi Muhammad SAW tanya, kalau begini, kalau keadaannya sekarang nih, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Nah, ini kuatnya sifat hilm pada Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah bukan cuma niat, ya, sudah punya niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, sudah melaksanakan. Ketika Nabi megang pedangnya, masih ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Badui ini tadi mengatakan, faqala la ahad, tidak ada wahai Muhammad yang bisa menyelamatkanku. Ya. Kun khaira akhid, akan tapi wahai Muhammad, jadilah kamu itu sebaik-baik pemegang pedang. Ya, takut sama Nabi, akhirnya ngemis sama Nabi. Wahai Muhammad, kamu jadi pemegang pedang yang baik. Ya, yang tadinya membunuh Nabi Muhammad SAW. Faqala qad afautu anka, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Ini kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa. Ya, kita itu dapati ada orang yang istilahnya zaman sekarang, misalkan ada orang sholat imam, kemudian tiba-tiba ada orang yang mau mukuli imam, ya, itu orangnya habis itu dipukuli. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang membunuhnya, nyata-nyata mau membunuhnya, akan tapi Nabi Muhammad SAW maafkan begitu saja. Wa aghmada sayfa wa raddahu fi makani wa nada ala asabi yuqimuhum minnal manami faja'u wal taqaw haulahu wa rawa hadzal arabi. Maka seketika itu Nabi Muhammad SAW meletakkan kembali pedangnya, kemudian memanggil para sahabatnya, sehingga para sahabat akhirnya berkumpul di depan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat itu heran, loh ini ada orang Badui ini ngapain di sini? Kok di tengah-tengahnya di antara para sahabat ada orang Badui ini tadi? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sesungguhnya Badui ini tadi ketika kita tidur, dia itu ngambil pedangku, kemudian dia membangunkanku, kemudian mengatakan, siapa yang menyelamatkan kamu daripada aku? Maka aku mengatakan Allah. Seketika pedangnya jatuh, maka aku ambil pedangnya, dan sekarang aku mengatakan pada orang itu, siapa yang menyelamatkan kamu daripada aku? Ya.
Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, jadilah kamu itu sebaik-baik yang memegang pedang. Maka aku sudah maafkan orang tersebut, ya. Sehingga akhirnya dibebaskan orang itu, ya. Sehingga orang itu mengatakan, wallahi ma yakunu hadza illa min nabi. Demi Allah, orang yang bisa melaksanakan hal semacam ini tidak lain dan tidak bukan mesti seorang nabi. Orang biasa tidak mungkin, ya. Orang yang mau mencelakakan kita, terkadang orang itu mau ketabrak, baru mau ketabrak, ya. Belum ketabrak ini. Mau ketabrak, naik mobil mau ketabrak, tidak jadi ketabrak. Orang yang mau ditabrak itu marah-marah. Ya, kamu ini mobil gimana nyetir mobil? Tidak tahu apa? Sudah marah-marah. Apalagi ketabrak. Ini Nabi Muhammad SAW, orang yang mau membunuhnya dimaafkan begitu saja oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Badu ini tadi mengatakan, orang yang bersikap seperti ini tidak lain dan tidak bukan pasti seorang nabi. Kalau orang biasa tidak bisa, ya. Fa aslama wa da'a ashabahu ilal islami bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang A'rabi ini tadi akhirnya dia masuk Islam, kemudian ngajak para sahabatnya, teman-temannya untuk masuk Islam, sehingga mereka dianya masuk Islam dan para sahabatnya, teman-temannya juga masuk Islam berkat akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul bisa mengendalikan daripada amarahnya. Ya'ti khuluqul hilmi bita'awudi alaih, ya. Kemudian Habib Umar mengatakan bagaimana seseorang itu bisa punya sifat hilim. Maka beliau mengatakan sifat hilim itu bisa didapat dengan apa? Dengan membiasakan diri kita untuk menahan daripada amarah. Jadi harus dibiasakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Wa man ya'taharra al-khaira yu'ta wa man yattaqi syarr yuqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ilmu itu tidak didapat kecuali dengan belajar. Jangan sampai termasuk yang terkena daripada pengaruh syaitan. Syaitan itu mengatakan islah barokah wae. Ya, saya belajar lah barokah. Hendak belajar ilmu, ya belajar, ya dicatat, ya difahami, ya diamalkan. Itu yang namanya belajar. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan ilmu tidak bakal didapat kecuali dengan apa? Dengan belajar. Ini salah satu sarananya. Begitu juga hilim, ya. Sifat penyabar juga bisa mengendalikan daripada amarah, itu juga bisa didapat dengan berusaha untuk sabar. Meskipun diri kita anyel, meskipun ngamuk, meskipun kita itu juga emosi, tapi dikendalikan, tapi ditahan, tapi jangan dilampiaskan. Itu kepada siapa? Orang yang kita bisa melampiaskan, itu ditahan. Itu kalau misalkan kita biasakan, maka kita bakal mendapatkan sifat hilim, tapi abot. Tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Sabar, tapi proses. Kita itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala masa, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang usianya 50 tahun, ada 60 tahun. Itu cuma untuk kita itu berproses. Kalau seandainya kita termasuk yang dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai selesai daripada usia kita kecuali kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita sudah mendapatkan daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh para salihin, para aulia, para anbiya, juga mendapatkan ketika kita itu berusaha untuk mendapatkannya. Para ulama itu sering mengatakan as-saqi bagi, yang ngasih minuman itu yang maha kekal, dia senantiasa ada. Sebagaimana dia zat yang maha kekal itu mampu memberikan minuman kepada orang-orang saleh sehingga mereka itu meminum, kita pun juga bisa dikasih minuman yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka orang-orang yang saleh bisa sama Allah dikasih akhlak
hilim, akhlak sabar, kita pun juga bisa mendapatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan daripada sifat sabar, mendapatkan daripada sifat hilim. Amin Allahumma amin. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa man yattaqisyarr yuqah. Barang siapa yang berusaha untuk menghindari yang namanya keburukan, bakal dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkadang kita ini menang lawan nafsu kita, terkadang kita juga kalah. Tapi selama kita itu berusaha untuk menghindari yang namanya keburukan, nanti ujung-ujungnya kita bakal dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'allama shara 'aliman ba'da an kana jahilan. Ketika seorang itu belajar, maka dia menjadi alim yang sebelumnya dia jahil. Fakadzalika yasirul ghadub haliman idza jahada nafsahu wa khalafa ghadabahu wa muqtadahu wa qadma ghaidahu. Begitu juga orang yang sering marah, ghadub ya, temperamen, orang yang temperamen atau orang yang suka emosian terus. Orang yang emosian terus juga bisa menjadi orang yang halim, yang penyabar kalau seandainya dia bisa melawan dirinya sendiri dan juga bisa melawan daripada amarahnya, ya, dan juga meredam daripada amarahnya, ya. Dan sesuatu yang paling berat setelah jihad, setelah perang apa? Melawan nafsu, terlebih lagi ketika marah. Ya, ketika seorang marah itu sudah tidak mikir lagi, ya, sebab akibat hilang itu. Ya, jadi kalau seandainya seorang itu diajak berantem, kalau lagi santai-santai, masih mikir ini kalau seandainya saya pukul, saya kena pasal berapa ini. Tapi ketika dia marah, itu sudah tidak mikirin mau kena pasal, mau ditangkap polisi, mau apa-apa, pokoknya saya lampiaskan daripada amarah. Jadi sehingga ketika seorang itu marah, maka dia sudah tidak ada lagi memperdulikan daripada sebab dan akibat. Waqadmul ghaid, ya, kemudian menahan daripada amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bisa menahan daripada amarahnya, ya, jadi dikecek amarahnya. Ya, semua kita itu pasti marah, semua kita itu pernah marah. Tapi ada yang bisa melampiaskan amarahnya, ada yang tidak bisa melampiaskan daripada amarahnya. Ketika kita itu bisa melampiaskan amarah kita, tapi kita itu menahan, ini yang namanya al-qadhb, ya, kadhiminal ghaid, menahan daripada amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala senang daripada orang-orang yang berlaku baik, ya. Kemudian ini kisah juga terjadi daripada Imam Ali Zainal Abidin. Budaknya perempuan secara tidak sengaja menjatuhkan air yang mau digunakan untuk wudhu di wajah Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, budaknya sendiri, ya. Budaknya itu mau diapa-apakan, ya, sakarepnya dewi, jatuhkan air wudhu kena ke muka Imam Ali Zainal Abidin. Maka beliau ini Imam Ali Zainal Abidin mampu untuk marahi daripada budaknya sendiri, ya. Ketika terguyur air, Imam Ali Zainal Abidin melihat kepada budaknya. Akan tapi budaknya ini termasuk budak yang pinter. Seketika langsung diingatkan ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Dan Imam Ali Zainal Abidin termasuk yang ketika dengar ayat Al-Quran langsung faham. Maka beliau mengatakan, faqala qad kadhamtu ghaidhi. Oke, saya sudah menahan daripada amarahku. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Faqala afallahu anki. Maka kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya sudah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu, aku maafkan kamu juga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala senang terhadap orang-orang yang berlaku baik.
Maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, anti hurratun liwajhillahil karim. Kamu wahai budakku sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tidak punya sifat bijaksana, sifat menahan amarah, mau dibacai Al-Quran, mau dibacai Yasin, mau dibacai nasihat, mau dibaca apa, tetap ngamuk. Ya, kadang kalau kita itu mau ngeredam amarahnya orang, ya, sabar. Sampai kapan sabar? Sabar terus, saya udah sabar. Ya, sebutkan ayat Al-Quran, sampai sudah diam. Ya, saya lagi marah ini pakai bacai Al-Quran, pakai dibacai hadis. Ini Imam Ali Zainal Abidin sama seperti Sayyidina Umar, ketika disebutkan ayat Al-Quran langsung diam, ketika disebutkan daripada fadilah langsung daripada dikerjakan, ya. Sehingga Habib Umar beliau di sini mengatakan, ya, al-itq lima dzakartahu bi kitabillah, ya, apa namanya, al-itq lamma dzakaratuhu bi kitabillah, ya. Fanalat al-itqa lamma dzakaratuhu bi kitabillah. Maka budak ini tadi dapat yang namanya pembebasan ketika apa? Ketika dia ngingetkan Imam Ali Zainal Abidin dengan ayat Al-Qur'an. Wa hadhil akhlaq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu biha ibadahu salihin wal mu'minin wa li ajli dzalika jaa fil hadits ma min jur'atin a'zamu ajran indallah min jur'atin ghaidin qadamaha abdun ibtigha wajillah. Nah, ini termasuk akhlak daripada akhlaknya para nabi, juga akhlaknya para orang-orang yang saleh dan orang-orang mukmin, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tidak ada jur'ah itu tegukan, ya. Tidak ada satu tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seteguk amarah yang kemudian dipadamkan oleh seorang hamba ibtigha wajillah, karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu makom yang paling besar ketika apa? Ketika mampu menahan daripada amarahnya. Hadza ahabbu jur'atin ila Allah taala yatajarrahal mu'min. Ini salah satu minuman yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminum oleh orang-orang mukmin. Ya, ketika marah dia nahan amarahnya. Hatta innahu jaa fil hadits, bahkan disebutkan di dalam hadis, man qadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala Allah qalbahu amnan wa imanan. Dikatakan barang siapa yang menahan daripada amarahnya sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, akan tapi dia itu tahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan iman yang penuh. Nah, jadi dipenuhi hatinya dengan rasa aman dan iman, ya. Sehingga Habib Umar mengatakan, kalau seandainya kamu itu marah, maka ingat Allah pun mampu untuk melampiaskan amarahnya kepadamu. Kalau kita mampu meredam amarah kita, nanti di akhirat kita pun dikasih rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yukhatibul muslim nafsahu kaifa huwa wa huwa yastaghdhabu katsiran wa innama fa'idatul ghadab an yaghdiba lillahi ta'ala. Lidza jaa fi sayr nabawiyyah annahu kana la yaghdabu li nafsihi wa innama yaghdabu lillah. Fa idza ghadiba lillahi lam yakum ahadun li ghadabihi wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Fa idza udhi'a haqqullahi lam yakun ahadun li yaghdibahu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita dapati dari sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi itu punya satu sifat. Beliau itu selalu menggunakan amarahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu punya sifat marah. Memang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kita menggunakan marah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam punya sifat la yaghdabu li nafsi. Beliau tidak pernah marah kalau itu berkaitan tentang diri beliau.
ya, dicaci, dimaki untuk diri beliau, maka beliau itu apa? Tidak marah, memaafkan. Tapi kalau seandainya itu berkaitan tentang syariat Allah, itu berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang agama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung murka. Salah satunya ketika sahabat ada salah satu mengatakan ini pembagian harta rampasan ini tidak adil. Ya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dengar sampai kalimat ini kepada Nabi, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung marah. Beliau mengatakan, kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang adil? Diriwayatkan di situ wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merah, ya, sampai sahabat mengatakan seperti merahnya semut. Ya, dan Nabi Muhammad SAW kalau marah terlihat apa? Urat, ya, di dahi beliau. Ya, seketika itu beliau marah ketika dikatakan Rasulullah SAW itu tidak adil, karena pembagian ini sesuai dengan pembagian Allah dan Rasulnya. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki Rasulullah SAW untuk membagi. Ya, kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa yang adil? Tapi kalau seandainya itu berkaitan dengan diri beliau, maka beliau apa? Memaafkan. Ya. Tapi kalau seandainya sudah idza udhi'a haqqullah, kalau seandainya hak Allah Subhanahu wa taala sudah disia-siakan, lam yakun ahadun li ghadabi, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan daripada amarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita pun punya sifat marah. Ya, maka kemudian di kesempatan berikutnya ini Habib Umar menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan daripada sifat marah kita. Kita tidak mungkin untuk menghilangkan marah, mustahil. Ya, tapi bagaimana cara kita melampiaskan amarah dan bagaimana kita menggunakan daripada amarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu untuk menahan amarah kita, dijadikan kita termasuk yang sabar, dijadikan kita termasuk yang menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang mampu untuk memaafkan orang lain, dijadikan kita mampu untuk menahan daripada amarah kita sehingga tidak melampiaskan amarah kita melebihi daripada syariat, melewati daripada syariat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan daripada makarimal akhlak, dijadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian daripada akhlaknya para nabi, akhlaknya para salihin, dijadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.